Mas Pur? Iya. Wah, belangkonnya anyar. Wah. Bablasan Mas, sini aja, nggak usah jauh-jauh. Wetake melu mbake bening-bening Oh, gitu saya gitu toh, gitu. jangan gitu Mas Pur. Udah, ini sekarang saatnya kita yang in frame. Oh iya. Ngomong-ngomong belangkonnya baru. Loh ya baru. Ada filosofi apa di balik belangkon ini? Loh, ini belangkon ini kan sebagai identitas. Kudu ndek ciri khas, Mas. Oke, ciri khasnya apa? Loh iki. Oh, kok bisa gitu kenapa? Iya, tadi liwat ring kesamplak kono kesamplak kene ini. Itu ada filosofinya. Oh, ini sama kayak namanya Pur segi panjang. Jadi belakangnya juga harus persegi panjang. Filosofinya seperti itu. Oh, oke deh. Kudu dawa penjangkane dan cita-citanya. Waduh, luar biasa. Kita sama dulu ya pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Jogja? Kalau harapan kita semuanya semuanya sehat ya, dalam keadaan yang baik, apalagi sebentar lagi tanggal 31 Juli, itu adalah tanggal merah. Wah, cocok. Tapi di tanggal 31 Juli saya saran, kamu di rumah aja. Lah ini ngopo? Nggak usah kemana-mana. Lah emangnya? Karena kamu masuk kategori untuk yang boleh dikorbankan. Saya lemu ya. Seneng ya. Karena kita mau ngomongin tentang itu. Lah 31 Juli itu kan Idul Adha. Jadi kalau ngomongin soal Idul Adha pasti akan ada penyembelihan hewan kurban. Nah, hewan kurban yang disembelih ini adalah harus asuh. Nah, kira penak ya. Balenono piye? Asuh. Kepiye lagi? Bener, asuh. Mbak Vira di rumah banyak masalah ya? Aku Enggak. saat dadi pelampiasan ini loh. Mas Pur, daging kurban itu harus asuh. Loh, peng telu loh masih. Aman, sehat, utuh, halal, asuh. Oh, ada artinya. Ada artinya, gitu. Jangan negatif thinking dulu dong. Saya itu besok itu mau korban. Oh ya, alhamdulillah Gusti Allah. Akhirnya korban. Saya itu wis ngingu wedhus e. Waduh. Biar tidak stres. Nek minggu esok wedhus saya tak boncengnya tak jak goes. Diboncengke pakai sepeda baru. Sepeda baru, tak punya pakai goes. Tak jaga imunnya biar tinggi, seneng terus. Biar nek dibelah itu besok nganu bisa menghasilkan daging yang sehat, yang berkualitas. Lah iya. Caranya gimana? Loh, caranya tuh ya itu makanan harus terjamin. Vitamin tak kasih. Tiap minggu tak facial kan. Krimbat. Waduh. Rebonding. Waduh. Kukunya tak cat. Kok larang? Loh. Kok mahal malah ya? Kambingnya seneng. Tapi kualitas dari daging kambing atau daging sapi bukan begitu caranya, Mas. Caranya piye, Mbak? Nanti kita tanya sama narasumber kita ya, yang sudah hadir di studio. Sebentar lagi kita akan panggil satu persatu. Jadi untuk Anda yang nanti ingin bergabung dengan kami juga boleh. Silakan nanti boleh tanyakan, terutama untuk teman-teman takmir masjid yang masih bingung gimana penyelenggaraan kurbannya. Caranya piye? Iya, apalagi kan ini masa pandemi ya. Jadi pasti akan ada protokol-protokol khusus. Untuk itu kita akan langsung panggilkan saja. Ada dua narasumber yang siap bergabung dengan kami hari ini. Yang pertama, beliau adalah asisten sumber daya dan kesejahteraan rakyat. Ada Bapak Insinyur Pulung Haryadi MSc. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Pulung. Iya. Silakan Pak. Siap, Pak Pulung sudah hadir di sini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat pastinya gitu. Nah ini protokol kesehatannya harus tetap dijaga ya, bentar lagi mau Idul Adha. Kuncinya itu jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Nah itu dia. Tapi besok sama hewan kurbannya nggak boleh jaga jarak, nggak disembelih nanti. Lah iya, ratekan. Ratekan, gantung ya. Oke baik, Bapak nanti saya pengen tanya nih mengenai kebijakannya apa, kemudian SE-nya mengenai kurban seperti apa, kan masih banyak simpang siur di masyarakat nih. Mungkin nanti bisa jadi pencerahan. Monggo silakan, kami persilakan. Iya, Pak Pulung Haryadi. Pak Pulung. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua ini kan dari UGM tuh. Iya. Isin ya saya. Kenapa kok? Saya dulu ya di UGM. Masa sih bro? Loh, yang diundang Pak Widakdo tuh. Alah. Kenal? Orang. Kenalan di sini ya. Ya udah kita panggil aja ya. Untuk tamu kita yang kedua. Ya. Ini adalah DRH. Ya. Widakdo Sri Nugroho MP, dosen FKH UGM. Oke, Bapak Dokter Hewan. Iya, sudah hadir di sini. Ada Pak Dokter khusus menangani ini pertanyaan masyarakat terkait dengan kualitas daging seperti apa. Iya, betul. Kadang-kadang ada juga yang saya takut mengkonsumsi daging karena penyakitnya lah dan segala macam, ya kan? Belum ada hoax yang ini nanti virusnya nular dari ini loh, dari hewan loh, gitu ya Pak. Kecemasan di masyarakat itu harus diluruskan. Iya, betul. Pak. Iya. Dibenarkan. Oke, baik. Pak, Widakdo kalau melihat saya seperti melihat pasiennya ya. Iya, saya
Setiap kali mesti ingat itu. Jadi teringat. Iya, makasih loh. Situ merasa Tapi ya. sehat toh Mas ya. Iya, yang penting sehat dan berkualitas, Iya. Pak. Iya. Baik, Bapak silakan Pak Widarto Iya, untuk lenggah. Nah, itu dia tadi ada 2 narasumber yang siap bergabung dengan kami. Kita akan ngobrol banyak terkait dengan tema kita hari ini, yaitu daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, ini tapi seperti apa? Akan ada tayangannya. Oh iya. Kita simak dulu ya, setelah itu kita kembali lagi. Tetap bersama kami dalam Taman Paseban. Umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah pada akhir Juli nanti. Kegiatan ini ditandai dengan pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban di saat masih terjadinya penularan COVID-19 di tengah masyarakat tentu berbeda dengan pelaksanaan kurban pada tahun-tahun sebelumnya. Bupati Bantul telah mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kurban 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi yang menekankan pelaksanaan kurban dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini bertujuan untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Langkah-langkah tersebut antara lain melakukan pembersihan dan disinfeksi di tempat area pelaksanaan, penggunaan APD berupa masker, alas kaki, tutup kepala dan sarung tangan, serta pengukuran suhu badan. Jumlah orang yang berada pada satu titik penyembelihan maksimal 40 orang. Menjaga jarak, sohibul kurban tidak perlu datang dan ikut memegang hewan kurban saat penyembelihan. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul telah melaksanakan pemantauan terhadap binatang sembelihan sejak bulan Juli 2020. Hal ini sebagai langkah preventif agar kondisi kesehatan hewan kurban memenuhi syarat higienis dan pemantauan ini akan terus dilakukan sampai menjelang penyembelihan. Di sini di tempatnya Pak Haji Sutrisno, Trisigan Murti Gading Sanden tidak menemukan sapi yang sakit. Sapinya sehat semua dari 200 ekor. Jadi mohon kepada monggo masyarakat sekitar sini atau masyarakat wilayah Jogja yang ingin membeli tempat sini aman dari penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang bisa menular dari manusia ke hewan. Silakan membeli tempat Pak Tris ini, Trisigan. Dan sampai sekarang di Kabupaten Bantul kami juga belum pernah menemukan sapi yang sakit. Semuanya sehat. Jadi ternak yang ada di Bantul sehat, siap untuk kurban Idul Adha. Sebagai gambaran, tahun 2019 di Kabupaten Bantul diperkirakan ada 2016 titik pemotongan tersebar di seluruh wilayah Bantul dengan jumlah ternak 19.289 ekor, terdiri dari sapi, kambing, dan domba. Sepertinya tahun 2020 ini tidak jauh berbeda jumlahnya. Keperluan hewan kurban di Kabupaten Bantul tahun ini pun telah terpenuhi. Jumlah petugas pengawas pemotongan hewan kurban 200 orang yang bertugas di 17 kecamatan se-Kabupaten Bantul. Presiden Jokowi juga telah membeli 1 ekor sapi kurban dari peternak yang berasal dari Kabupaten Bantul. Peternak yang beruntung terpilih tersebut bernama Rika Daru Effendi yang tinggal di Dusun Karangasem, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Jenis sapi yang dibeli adalah Simmetal, berusia 3,5 tahun dengan berat sekitar 1 ton. Ya, terima kasih Anda masih bergabung dengan kami dalam Taman Paseban. Itu sedikit saja terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai daging kurban yang asuh. Yang pertama apa A-nya? Saya nggak aman. Aman. Sehat. Sehat. Utuh Dan halal. Oke. Apal dah saya. Iya. Moco kok. Oke, baik. Nah, sebelum Anda nanti bertanya, saya mau nanya dulu nih ke Pak Pulung juga ke Dr. Widarto terkait dengan tema kita hari ini. Pak Pulung, ini kan kondisinya berbeda ya dari tahun yang lalu ya. Kebijakan apa yang sudah dibuat disesuaikan dengan kondisi dan situasi pastinya? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Elvira. Jadi Mas Pur juga bahwa memang sangat berbeda ya antara tahun kemarin dengan tahun ini karena memang
adanya pandemi COVID-19 ini iya. yang membuat itu menjadi berbeda. Karena di situ kemudian muncul yang kita kenal selama ini adalah protokol kesehatan. Ya. Kemudian dari situ memang perlu kami jelaskan bahwa Bapak Bupati sudah mengeluarkan 2 surat edaran. Yang pertama adalah berkaitan dengan edaran tentang Idul Kurban ini, jadi Idul Adha dan Raya Kurban ini, juga edaran tentang adaptasi, jadi adaptasi terhadap tatanan kehidupan baru. Ini yang paling penting untuk disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama bahwa memang secara prinsip bahwa penyembelihan hewan kurban itu tetap diperkenankan, gitu ya. Kan tetapi dengan menjaga yang kita sebut sebagai protokol kesehatan. Yang pertama bahwa kita harus melihat kondisi yonasinya, jadi yonasi di kecamatan mana dan lain sebagainya di Bantul. Ini ada di Corona web kita di corona.bantul.go.id. Itu kita lihat. Jadi kita bisa melihat semua, takmir-takmir juga bisa melihat kaitannya dengan itu. Kemudian yang berikutnya itu harus membentuk kepanitiaan yang bertanggung jawab gitu. Jadi panitianya harus lebih spesifik gitu karena memang harus betul-betul menjaga kegiatan yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Ini yang penting. Yang pertama adalah bahwa semua panitia maupun sohibul korban maupun yang melaksanakan kegiatan pada saat Idul Adha atau penyembelihan hewan korban itu harus memenuhi yang pertama adalah penggunaan masker. Ya, jadi kuncinya wajib semuanya harus pakai masker. Dan Bantul dengan surat edaran Pak Bupati nomor 75 ini juga tentang adaptasi ke tata normal baru ini memang wajib menggunakan masker gitu. Jadi kuncinya itu. Kemudian yang kedua harus menyediakan alat pengukur suhu. Nah, seperti yang di TVRI kita tadi masuk, itu kita diukur dites suhunya, tes itu termogan. Ya, termogan. Ya, itu ada kalau 37,5 berarti ya disarankan untuk tidak masuk di dalam arena penyembelihan itu. Ya. Tapi kalau yang panas sapinya nah, napa niku nggih sapine kudu dinggoni masker, nganu wiswi hand sanitizer napa? Ya enggak lah. Ayo ben sehat. Ya. Jadi itu yang individu-individunya tapi bukan hewannya ya Mas Pur ya. Ya. Kemudian yang berikutnya memang harus menyediakan sarana cuci tangan atau dengan hand sanitizer. Boleh dengan cuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya itu yang penting. Kemudian yang juga yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak itu. Tapi bukan jarak antara jagal sama hewannya. Kalau itu dijaga ya nggak bisa kesembelih Pak. Ya, jadi tapi yang jaga jarak adalah antar individu-individu yang melaksanakan kegiatan itu. Ini harus ya minimal 1 meter lah itu. Tapi kalau lebih juga baik. Sehingga kami memperhitungkan di dalam surat edaran itu adalah ada maksimumnya lah gitu. Maksimumnya kalau berkumpul itu ya kurang lebih 40 orang. Ini yang dan kita. itu harus jaga jarak ya? Iya, jaga jarak. Ya biasanya kan ratusan kalau seperti itu. Ini memang ini untuk maksimalnya ya. Tapi kalau bisa dilaksanakan lebih sedikit itu lebih baik. Terus kemudian jangan lupa lagi ini harus tidak perlu kami sampaikan bahwa setiap titik menurut laporan dari teman-teman Dinas Pertanian tadi hari ini yang sudah terdaftar itu 650 titik. Yang akan melakukan penyembelihan. Ya, biasanya itu kira-kira 1.500 sampai 2.000 ini yang tahun lalu. Ya tahun lalu. Sekarang memang harus ada kewajiban kepada masyarakat yang akan menyelenggarakan penyembelihan itu harus melakukan pendaftaran di Dinas Pertanian, di pemerintah daerah lewat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan. Nah sampai hari ini itu sudah terdaftar itu 650 dari laporan dari teman-teman. Titik ya? Ya titik, ya. Ya itu yang harus ketat kita akan
lakukan pengawasan, sementara yang terdaftar itu di 650 titik itu. Oke, baik. Nanti Nah, kita inilah lanjut. saya kira itu. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan Ye. lagi pengawasannya seperti apa. Banyak Siap. 650 titik ya, tapi Ya. tahun lalu berarti sampai ribuan ya Pak ya? 1.500 sampai 2.000. Gitu ya, kalau Berarti tahun berkurangnya 50%, Iya. hampir 60% itu Iya. ya. Oke, baik. Kita ke Pak Dokter Hewan dulu nih mengenai proses penyembelihannya. Iya. Akankah berbeda Pak? Tata caranya. Ya, Iya. gitu. Kalau nyembelihnya sama, Oh, sama Mbak. aja ya? Hanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Pulung, tahun ini kan kita harus mengikuti protokol kesehatan tadi. Iya. Nah, jadi prinsip pertama kan harus sehat Ya. ya, operatornya termasuk jagal. Nah ini yang saya kira perlu kita tekankan. Nah saran juga sebenarnya sudah disampaikan mungkin di surat edaran juga sudah ada. Kalau bisa itu disembelihnya di RPH, rumah pemotongan hewan. Iya, iya. Terutama pada zona-zona yang zona merah gitu ya. Yang Zona banyak merah nih itu penyebarannya. biasanya kan disarankan dipotong di RPH. Namun demikian kan RPH juga tidak mampu untuk menampung proses Segitu penyembelihan, banyak, sehingga mau tidak mau tetap ada proses penyembelihan di luar. Nah, oleh karena itu petugas-petugas inilah yang pertama harus dalam kondisi sehat, Iya, ya. Tadi sudah disebutkan. Kemudian prosedurnya tadi, ya. Kemudian untuk, nah ini yang mungkin juga perlu diingatkan adalah ini kebetulan kalau tanggal 31-nya hari Jumat ya. Nah, ini ada 3 hari berturut-turut itu kan Sabtu, Minggu, kemungkinan Senin ya, hari tasriknya. Nah, kalau jumlah pemotongannya itu cukup banyak dan mengurangi kepadatan tadi, kalau bisa ini dibagi proses penyembelihannya, tidak dalam satu hari gitu ya, kan masih diperbolehkan secara agama kan masih diperbolehkan. Nah, mungkin ini juga kita sarankan sehingga tidak terlalu banyak orang berkumpul dalam satu tempat dan peluang-peluang atau kemungkinan untuk terjadi penularan yang dikhawatirkan itu bisa kita kurangi. Nah, kalau proses penyembelihannya ya sama, kita sarankan sebelum disembelih itu paling tidak 24 jam sebelum disembelih itu sudah berada di lokasi penyembelihan, di lokasi tempat penyembelihan, ada kandang penampungan, diistirahatkan dulu. Dengerin, 24 jam sebelum disembelih. Ya, jadi diistirahatkan dulu. Kemudian nanti biasanya juga dari teman-teman dinas itu akan melakukan pemeriksaan antemortem, istilahnya pemeriksaan lagi di sore harinya. Kemudian besok harinya, pagi harinya baru bisa disembelih. Aman atau tidak ya? Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tapi musik dulu. Oh, musik dulu. Oke, baru baik. komersial. Baik, Akyar Gambus kembali akan tampil pemirsa. Tetap bersama kami tentunya dalam Taman Paseban.